Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya, Salsa. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai apresiasi prosa fiksi dan bedah cerpen. Mari kita masuk ke materi yang pertama. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa sih apresiasi prosa fiksi, kita terlebih dahulu harus mengetahui nih, apa aja sih pengertian dari prosa dan apresiasi prosa fiksi. Yang pertama itu ada prosa. Prosa adalah sebuah karya sastra yang bersifat naratif, yang menceritakan sesuatu cerita rekaan. Prosa juga disebut sebagai karangan bebas yang bersifat imajinatif. Lalu ada apresiasi prosa fiksi. Apresiasi prosa fiksi adalah melakukan sebuah pemahaman atau penghargaan secara menyeluruh ke karya sastra yang bersifat imajinatif, seperti novel, cerpen, dan lain-lain. Selanjutnya, prosa itu terbagi menjadi dua, yaitu ada prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi itu adalah sebuah karya yang ceritanya lebih dominan pada cerita khayalan atau diambil sedikit beberapa peristiwa. Contohnya itu seperti cerpen, novel, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi adalah prosa yang menceritakan secara langsung peristiwa yang sebenarnya terjadi tanpa dikurangi atau ditambahi. Contohnya itu seperti jurnal, artikel, dan lain-lain. Nah, pada pembahasan ini kita akan lebih berfokus pada prosa fiksi, yaitu terutama cerpen dan novel. Cerpen, pengertian dari cerpen itu adalah cerita singkat, padat, dan cenderung langsung menyampaikan tujuan yang ingin disampaikan. Sedangkan novel adalah cerita yang sedikit lebih rumit daripada cerpen, karena pada novel ini tuh terdiri lagi dari bab dan subbab tertentu yang sesuai dengan kaidah cerita. Nah, sebelum membedah suatu cerpen, kita terlebih dahulu juga harus mengetahui apa-apa aja sih penyakit di dalam cerpen. Nah, menurut Sutarji Kolun Bahri, terdapat 4 penyakit cerpen. Yang pertama itu ada abstraksi, yang kedua itu ada kecenderungan merangkum banyak ide, lalu yang ketiga itu ada kurang memperhitungkan gaya penyampaian, dan yang terakhir itu ada kurangnya keterampilan menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama itu abstraksi. Abstraksi itu adalah mengkonkretkan sebuah ide secara baik dan tidak bersifat abstrak, yaitu bisa berupa ide, filsafat, sistem moral adalah hal yang harus dikonkretkan di dalam abstraksi agar dapat menghidupkan peristiwa, momen, dan karakter. Lalu yang kedua itu ada kecenderungan merangkum banyak ide. Nah, kecenderungan ingin merangkum banyak ide, hal, atau peristiwa dalam cerpen itu dapat menjadi suatu penyakit dalam cerpen. Lalu yang ketiga itu ada kurang memperhitungkan gaya penyampaian. Nah, kurangnya disiplin menulis atau kurang memperhitungkan dengan cermat cara penyampaian atau style dalam cerpen itu dapat menjadi sebuah penyakit dalam menulis sebuah cerpen. Lalu yang terakhir itu ada kurangnya keterampilan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Selanjutnya saya akan membedah cerpen karya Kunto Wijoyo yang berjudul Sepotong Kayu untuk Tuhan. Nah, setelah saya membaca cerpen ini berulang-ulang, saya menemukan penyakit cerpen yang disebutkan oleh Sutarji, yaitu kurangnya memperhitungkan gaya penyampaian. Menurut saya, pada cerpen ini, penggunaan diksi yang digunakan itu sangat susah untuk dipahami, sehingga ketika ingin menemukan makna yang terkandung pada cerpen ini, kita harus membaca berulang-ulang kali karena penggunaan diksi yang sulit dipahami tersebut.